Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali melihat lagi bacaan harian untuk pagi hari ini dalam Daily Guidance yang akan saya berikan di hari Jumat 6 Agustus 2021, ya. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Untuk daily guidance di hari Jumat ini, 6 Agustus 2021, dengan satu kartu oracle sebagai pesan di sini. Opportunity to forgive. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of saying of other person inner divine like and godness. We will help you release unforgiving thought, feeling, and energies, and leave you to a higher place of peace and compassion. Wow. Sebuah situasi di mana kita harus bisa memberikan kesempatan untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan seseorang, apapun itu, ya. Kita lihat dari kartu tarot untuk daily guidance hari ini. Situasi yang akan kita lihat. Death. The Moon. Seven of Cups. Queen of Swords, Three of Swords, Seven of Swords. Di sini ada Two of Wands. Kalau dari situasi yang saya baca di kartu ini, ya, sepertinya selama ini kita terlalu banyak berangan-angan atau terlalu banyak memiliki semacam impian, hayalan tentang sesuatu yang sebenarnya sulit, begitu. Sulit untuk bisa kita dapatkan, atau ya semacam impian atau angan-angan yang sebenarnya bisa dikatakan hanya karena keegoisan kita selalu tetap berangan-angan untuk hal-hal yang kita inginkan. Sementara kita tahu, ya, kita tahu bahwa mungkin harapan atau angan-angan itu sepertinya sulit, ya, sulit untuk kita capai atau sulit untuk kita dapatkan. Artinya kita ini seperti menipu diri sendiri. Berharap, berangan-angan untuk sesuatu hal bisa terjadi atau bisa terwujud, tetapi yang jelas situasinya, karena saya melihat di sini ada death, sebenarnya ada sebuah situasi yang sudah sangat sulit atau sangat bermasalah jika kita ingin meraih harapan atau angan-angan tersebut. Jadi kalau bisa dikatakan di sini seperti mungkin hayalan kita terlalu tinggi, harapan kita terlalu tinggi. Di sini saya melihat sebenarnya kenapa kita berusaha untuk bisa tetap mengharapkan sesuatu itu terjadi, dalam arti kita seperti berharap masih akan ada perubahan yang bisa kita dapatkan untuk sesuatu hal. Makanya kita seperti mengharapkan itu, ya, sampai kita mungkin berangan-angan kita pasti akan bisa meraih itu, mendapatkan itu. Ya, padahal bisa dikatakan di dalam diri kita mungkin kita tahu bahwa antara keinginan, hayalan kita dengan sesuatu itu mungkin saat ini sudah bisa dikatakan mulai
apa ya, eh, sudah jauh begitu loh, sudah jauh harapan yang kita inginkan itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah berakhir. Hanya kita itu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan masih menipu diri sendiri. Ini dalam situasi apapun. Mungkin kita takut menerima kenyataan. Ya. Kita takut menerima kenyataan bahwa sebenarnya kita mungkin di sini sudah gagal. Kita takut menerima kenyataan kalau kita sampai benar-benar mendapatkan semacam situasi yang membuat kita kecewa, membuat kita benar-benar harus menerima kenyataan yang menyedihkan atau menerima kenyataan yang nggak nyaman begitu. Jadi itu tadi pada akhirnya entah ini memang sudah bisa dikatakan kita sudah tahu bahwa sesuatu itu mungkin sudah tidak mungkin lagi kita dapatkan, tapi kita selalu masih masih berharap. Karena poinnya di sini kita itu seperti seseorang yang bingung, pada dasarnya tuh bingung, ya, bingung untuk ya bisa dikatakan di sini untuk bisa mengontrol diri itu kita kesulitan, mengontrol diri bahwa ya ini sebuah situasi di mana kita memang harus sudah menerima begitu loh, harus bisa menerima. Kenapa kita tidak bisa mengontrol diri? Karena kita terlalu membawa hal-hal yang ada di masa lalu. Dalam arti begini, sebagai contoh, kita sudah kehilangan sebuah pekerjaan, ya, atau usaha atau apapun. Kita nggak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan kita seperti masih kadang-kadang mungkin ada yang masih berangan-angan bahwa mungkin besok bakal dipanggil kerja lagi, mungkin besok bakal disuruh masuk ke kantor lagi begitu. Padahal ya tahu bahwa itu nggak mungkin lagi karena kita sudah mendapat semacam bisa dikatakan di sini kita sudah melihat situasinya, kita sudah tahu situasinya kita ini sudah nggak bekerja gitu loh. Hanya karena kita masih mengingat hal-hal di masa lalu dalam arti bagaimana rutinitas datang dan pulang dari kantor, rutinitas ketika masih selama bekerja, itu yang masih kita ingat. Jadi kita seperti ya sulit untuk mengontrol diri, menipu diri sendiri. Dalam artian ya, pada akhirnya kita itu seperti seseorang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sakit, ya. Kita sakit di sini. Kalau ada seseorang yang sampai tidak bisa menerima situasi itu, kita seperti menyakiti diri sendiri, paling tidak jiwa kita yang pada akhirnya terganggu. Jadi kalau dari kartu ini, hari ini ya sekali lagi dikatakan kita harus bisa memberikan sebuah kesempatan untuk memaafkan. Memaafkan itu dalam arti memaafkan untuk apa yang sudah terjadi. Karena kalau kita seperti seseorang yang sulit untuk menerima sebuah kenyataan yang jelas dan nyata bahwa ya bisa dikatakan itu sudah cukup bermasalah atau sudah berakhir, bahkan kita nggak bisa menerima kenyataan itu, artinya kita belum bisa memaafkan. Ya. Jadi kalau saya melihat di sini dengan mencoba untuk ya menerima, memaafkan itu artinya kita mau menerima kenyataan, ya, menerima apa yang sudah terjadi, maka paling tidak kita nanti akan bisa diberi semacam ya kekuatan dalam arti saya melihat di sini ya kita pada akhirnya memang akan menghadapi semacam situasi yang nggak nyaman kalau kita tahu bahwa kita di sini sudah kehilangan sesuatu atau ya sudah gagal dalam sebuah situasi. Kita akan merasa kecewa, bersedih, ya. Pasti itu. Tapi di sini kita diminta untuk berubah. Jangan sampai apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita atau apapun itu terus ada di dalam pikiran kita, persepsi kita. Saya melihat di sini ya bisa dikatakan
eh ini seperti mau nggak mau kita harus belajar memendam angan-angan atau memendam apa yang menjadi hayalan kita selama ini, impian kita. Dalam artian ya, karena memang itu sudah harus terjadi, dan sekarang bagaimana kita harus berubah, itu saja, melakukan perubahan untuk diri sendiri. Ya. Ini kalau bisa dikatakan bahwa ya, ini mungkin adalah masa-masa di mana kita mengalami permasalahan emosional. Kalau memang kita mengalami kegagalan, ya, kehilangan, atau sebuah situasi yang sudah berakhir, apapun itu, ini memang permasalahan emosional yang masih dirasakan oleh sebagian dari kita. Dan ya mungkin untuk saat ini ada baiknya kita mengurangi mengurangi tindakan, dalam arti mungkin ada baiknya saat ini kita berdiam saja dulu, dalam hal ini melakukan semacam ketenangan pikiran, ya, agar kita di sini ya bisa dikatakan ya pada akhirnya nanti kita harus bisa menerima, begitu loh, menerima apa yang memang sudah harus terjadi. Tidak membohongi diri sendiri lagi, ya. Artinya kita pada akhirnya ya sudah bisa percaya dalam arti ya kita masih punya kekuatan, kita masih punya sesuatu hal yang mungkin masih ada kesempatan yang lain yang masih memberikan hal-hal yang lebih baik. Mungkin memang yang saat ini harus kita terima adalah hal-hal yang buruk yang tidak ingin kita terima, tapi percaya bahwa masih ada kesempatan yang lebih baik yang akan kita dapatkan nantinya. Masih banyak kesempatan seperti itu. So, poinnya hari ini ya, kita harus bisa beradaptasi. Beradaptasi untuk sebuah situasi yang mungkin sudah kita hadapi atau yang akan kita hadapi, tentang sebuah situasi yang sulit, masalah, mungkin juga ini tentang kegagalan, hubungan yang sudah berakhir. Ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Dengan cara ya ini tadi, memaafkan untuk apa yang sudah terjadi, ya. Itu sebuah perjalanan hidup, begitu ya. Jadi ya anggaplah bahwa ini adalah bagian dari hidup yang harus kita lewati, dan seperti yang saya katakan tadi, ke depan kita masih ada kesempatan yang lain, kita masih ada semacam kebahagiaan yang lain yang menantikan kita ke depan. Mungkin untuk saat ini kita dalam situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang sebenarnya tidak ingin kita terima, tapi ya sekali lagi yang namanya hidup ya seperti itu. Ada naik turun, kehidupan itu nggak selamanya senang, nggak selamanya bahagia, nggak selamanya lancar-lancar aja. Mungkin saat ini kita berada di bawah, ya, berada di bawah dalam arti kita sedang berada di situasi yang tidak nyaman, tapi yakin bahwa suatu hari kita akan kembali dinaikkan, berada di situasi yang lebih baik dari saat ini kita rasakan. Seperti itu yang saya lihat untuk bacaan hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 untuk Daily Guidance.